teman-teman semua, saya kembali lagi di sini mencoba untuk melatih diri saya berbicara di depan kamera, melatih kemampuan public speaking saya, melatih untuk meningkatkan skill komunikasi saya, dan juga melatih untuk saya bisa mempunyai kemampuan storytelling. Dan pada kesempatan ini tentu ada satu topik sederhana yang bisa saya coba bicarakan di depan kamera ini adalah mengenai belajar hal baru. Mengapa kita sebagai manusia itu penting sekali untuk belajar hal baru? Belajar hal baru adalah salah satu bagian untuk mengisi kekosongan yang ada di dalam otak kita manusia, terutama mengenai sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, dan penting sekali untuk kita belajar hal-hal baru itu. Hal-hal baru itu tentu saja akan memberikan satu nilai tambah bagi diri kita. Di dalam belajar hal baru itu, tentu saja kita ketika kita mempelajarinya tidak semudah yang kita pikirkan ketika misalnya kita belajar hal baru langsung membuat kita menjadi pintar atau langsung membuat kita menjadi orang yang sangat cerdas. Tentu saja belajar hal baru itu bukan sesuatu yang mudah, butuh waktu, butuh proses yang sangat panjang. Maka penting sekali kita di dalam belajar hal baru itu untuk selalu mempersiapkan diri. Kira-kira ketika kita mengambil bagian di dalam belajar hal baru itu, apakah kita sanggup? Ada begitu banyak orang yang ingin sekali belajar hal-hal baru, tetapi mereka tidak mau terlibat aktif dan juga tidak mau untuk melakukannya secara konsisten. Maka tentu saja untuk bisa mengambil bagian di dalam belajar hal baru itu dibutuhkan yang namanya konsistensi diri. Konsistensi itu bukan hanya sekedar kita melakukannya hari ini, lalu besok kita berhenti, kemudian besoknya lagi kita mulai lagi, besoknya lagi kita berhenti, begitu saja terus. Padahal sebenarnya untuk bisa menguasai hal baru mesti dilakukan secara terus-menerus, mesti dilakukan secara konsisten. Agar apa? Sesuatu yang kita belajar, yang baru kita belajar itu benar-benar membuat kita menjadi lebih bernilai, dan apa yang kita pelajari itu menambah khasanah, wawasan, dan juga menambah ilmu di dalam diri kita. Maka penting kita harus konsisten untuk mempelajarinya. Maka mulai dari sekarang kita pelan-pelan mencobanya. Kira-kira kalau misalnya kita belajar hal baru, apakah itu benar-benar memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita? Tentu saja untuk bisa belajar hal baru, maka penting kita untuk selalu punya persiapan. Karena belajar hal baru itu butuh yang namanya persiapan. Mulai dari sekarang tentu kita harus tahu kira-kira kalau misalnya saya mau mempelajari hal baru, apa yang ingin saya lakukan, dan juga apa yang bisa membuat diri saya itu menjadi lebih baik ke depannya. Dan tentu harus kita sadari bahwa untuk belajar hal baru, kita juga harus menghadapi resiko-resikonya. Ada begitu banyak resiko yang akan kita hadapi ketika kita ingin belajar hal baru. Dan resiko apakah itu? Tentu ada begitu banyak. Risiko-risiko itulah yang akan menjadi ujian bagi kita, akan menjadi tantangan bagi kita, sejauh mana kita mampu, sejauh mana kita bisa, dan sejauh mana
kita benar-benar berani untuk bisa mengambil bagian di dalam belajar hal baru tersebut. Dan juga belajar hal baru itu ada banyak hal. Ya, sebelumnya untuk belajar hal baru yang pasti ya kita sebelumnya itu kita tidak tahu tentang kira-kira apa sih kalau misalnya saya mau belajar hal ini, apa untungnya bagi saya, dan juga kalau misalnya saya mau melakukan hal itu, apa untungnya bagi saya. Tentu ada begitu banyak hal, pertanyaan-pertanyaan yang akan masuk di dalam diri kita, termasuk pertanyaan yang muncul di dalam diri kita sendiri. Apa sih sebenarnya manfaat atau benefitnya ketika kita harus belajar hal baru? Kira-kira apakah itu bisa menentukan masa depan saya, dan juga apakah itu benar-benar membuat saya di suatu hari nanti menjadi orang yang bernilai dan juga berguna. Kadang-kadang pertanyaan itu selalu muncul, dan kita sebagai manusia tentu saja selalu ingin untuk ketika kita belajar hal baru, kita pengennya itu langsung membuat kita menjadi sempurna. Justru itulah yang hari-hari ini membuat kita itu selalu stuck untuk belajar, selalu merasa diri cepat puas dan selalu merasa bosan. Hal-hal itulah yang membuat kita selalu berada pada satu garis yang mana kita itu tidak mau berkembang, dan kita berada pada satu posisi saja karena kita tidak mau berusaha, karena kita tidak mampu untuk berjuang sejauh kita mampu melakukannya, sejauh kita mau berusaha untuk merubahnya. Padahal semua itu bisa kita lakukan kalau kita melakukannya secara pelan-pelan. Dan ayo kita coba, kira-kira kalau misalnya kita belajar hal baru, apa yang bisa membuat kita menjadi lebih baik, dan apa yang benar-benar membuat kita itu menjadi lebih berguna. Dan belajar hal baru bukan sesuatu yang mudah. Kita menemukan banyak orang yang belajar hal baru. Misalnya belajar bahasa, belajar menulis, kemudian belajar membuat puisi, lalu yang berikut belajar berbisnis, belajar untuk bisa ngomong, belajar untuk bisa lancar berbicara, belajar untuk bisa mempunyai hubungan yang baik dengan sesama, belajar untuk berinteraksi. Ada begitu banyak hal yang akan kita belajar, orang-orang yang belajar tentang hal baru. Ada begitu beragam jenisnya orang-orang belajar hal baru. Lalu apakah kita sanggup untuk mempelajari hal-hal baru itu? Apakah kita mampu untuk bisa menyelesaikan hal-hal baru itu, dan kita sanggup untuk menyelesaikannya? Apakah kita mampu ketika kita belajar hal baru, kita bisa dan juga kita mau untuk terlibat membuatnya menjadi sesuatu yang berguna bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Nah, belajar hal baru tentu saja bagi kita semua yang ada di sini, teman-teman semua yang sedang menonton, ya bukan sesuatu yang mudah. Kembali lagi saya bilang, bukan sesuatu yang mudah. Kadang-kadang kita selalu menganggap sesuatu itu mudah. Karena apa? Kita belum pernah melakukannya. Itu yang justru membuat kita itu terkungkung di dalam mau belajar hal baru. Padahal sebenarnya untuk bisa belajar hal baru itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Harus kita mampu untuk berbenah, dan juga kita mau merubah diri kita untuk belajar hal apa saja yang bisa membuat diri kita itu bernilai dan juga berguna. Ya, mulai dari hal-hal sederhana tentunya. Dan kita tentu saja mencobanya. Kita tentu saja memulainya.
kita tentu saja berani untuk bisa berada pada satu posisi yang bisa membuat kita itu menjadi lebih baik. Kita berusaha secara pelan-pelan. Seperti yang saya lakukan ini adalah belajar berbicara, belajar berkomunikasi, belajar untuk bisa punya kemampuan storytelling. Maka belajar hal-hal ini tentu saja bukan sesuatu yang mudah, tapi kita harus mampu mencobanya secara pelan-pelan. Kita mulai dari hal-hal kecil. Ya, bagi saya atau mungkin ada sebagian orang yang mengatakan bahwa belajar public speaking itu bukan belajar hal baru. Ya, benar saja. Menurut mereka, ya mungkin karena mereka belum pernah melakukannya. Tapi saya sendiri, saya hari ini berani untuk memulainya, berani belajar hal baru. Kira-kira di dalam public speaking itu apa sih yang unik dan apa sih yang benar-benar membuat kita bernilai, apa sih yang benar-benar public speaking itu juga setidaknya itu mampu membuat kita itu bisa membranding ya pada satu sisi ya. Karena orang yang belajar bicara, belajar ngomong, mempunyai kemampuan storytelling, mereka itu juga bagian dari mereka membranding diri mereka. Dan itu adalah salah satu hal yang mesti harus kita pelajari. Dan tentu saja di dalam mempelajari hal baru itu, mempelajari sesuatu yang baru itu butuh yang namanya kesabaran ya. Kesabaran itu adalah kunci di mana kita mampu dan kita mau belajar hal baru. Dan di dalam proses belajar hal baru itu kita harus bisa untuk membuat diri kita menjadi lebih baik. Dan di dalam belajar hal baru itu kita harus benar-benar siap. Kita harus benar-benar mampu untuk bisa mengeksplorasi semua yang bisa kita lakukan, semua kemampuan-kemampuan kita. Maka cobalah kita. Kita harus berani mencobanya, kita harus berani melakukannya untuk belajar hal-hal baru tersebut. Dan tentu ini sangat tidak mudah. Saya mulai dari sekarang, saya belajar hal-hal baru seperti public speaking. Dan saya belajar bagaimana kalau misalnya ketika berbicara, hal baru yang mau saya dapatkan itu kira-kira apa ya. Saya coba nonton di berbagai platform, saya coba kumpulkan berbagai banyak video-video yang saya nonton, saya coba simak satu persatu. Kira-kira kalau misalnya kita ngomong, bagaimana caranya supaya kita tidak ada jeda-jeda, tidak ada kemudian tidak ada long pause, berhenti begitu lama. Bagaimana caranya kita punya kelancaran berbicara misalnya. Itu semua adalah bagian dari belajar hal baru. Dan tentu ada banyak hal lain lagi dari segi kita ngomong, kira-kira sejauh mana intonasinya dan bagaimana seni berbicaranya. Itu semua adalah belajar hal-hal baru yang belum kita miliki dan belum kita pelajari. Ya memang kita mungkin pernah melakukannya. Misalnya saya pernah misalnya membawa materi public speaking, pernah juga berdiri di depan orang banyak untuk menjadi seorang pembicara, tetapi itu belum cukup bagi saya. Ternyata setelah saya pelajari, setelah saya dalami satu persatu, ternyata memang di dalam dunia public speaking itu ada hal yang baru yang belum saya pelajari. Ada hal-hal yang sebelumnya itu saya tidak tahu, dan ketika saya mencoba
mencari-cari, kemudian di berbagai platform saya coba cari, oh ternyata memang ada hal-hal baru di dalam dunia public speaking itu yang bisa membuat kita itu ya setidaknya meningkatkan value, meningkatkan kemampuan public speaking kita. Dan saya coba hari ini di depan kamera, saya coba melakukannya. Saya coba untuk berbicara, ngomong pelan, berkomunikasi. Kira-kira kalau misalnya saya ngomong, kira-kira kalau misalnya saya coba ngomong secara pelan, apakah saya bisa dan apakah saya mampu. Dan tentu ini adalah video yang saya buat, yang coba saya lakukan setiap hari. Dan di depan kamera ini, teman-teman semua, saya belum begitu sempurna, tapi saya mencoba untuk berbicara dengan lancar. Saya mencoba untuk berbicara apa adanya, sejauh saya bisa, sejauh saya mampu. Dan ini semua lahir secara spontan, tanpa saya menyiapkan skrip, tanpa saya belajar apapun, misalnya baca buku. Ya ini lahir secara spontan aja, karena menurut saya kalau saya mencobanya, saya melakukannya secara pelan-pelan, saya yakin saya bisa, saya yakin saya mampu untuk bisa belajar hal-hal baru. Ya bagi saya ini juga adalah hal baru yang saya pelajari, hal baru yang bisa membuat saya itu bisa meningkatkan kemampuan public speaking saya. Dan saya mencoba untuk latih ngomong secara spontan, ngomong dengan pelan, ngomong apa adanya, ngomong dengan santai. Dan ya ini ada hal baru bagi saya, supaya saya benar-benar melatih diri saya, apakah saya bisa dan apakah saya mampu berbicara, apakah saya mampu di depan kamera itu, dan apakah saya tidak malu, ya kan? Justru itu yang bisa melatih mental saya untuk bisa ngomong di depan kamera yang nantinya akan saya upload di akun YouTube pribadi saya. Ya, bagi saya tidak apa-apa kalau hari ini misalnya YouTube saya masih begitu, tapi saya mencoba untuk konsisten, karena bagi saya itu adalah hal baru bagi saya. Tentu saja kita untuk bisa menguasai hal baru butuh yang namanya kesabaran, butuh yang namanya proses, butuh yang namanya latihan berkali-kali. Ya, belajar hal baru. Harus belajar hal baru. Kenapa harus belajar hal baru? Karena di sana kita akan bisa mendapatkan pengetahuan baru, wawasan kita akan makin berkembang, dan juga kita bisa mengeksplorasi banyak hal. Kita bisa menyampaikan banyak ide sesuai yang kita bisa. Dan usahakan kita jangan pernah ragu dengan kemampuan kita. Dan memang ya itu semua adalah hal-hal baru. Belajar apa adanya, belajar apapun, dan kita mencobanya secara pelan-pelan. Dan semua itu adalah hal baru yang harus kita pelajari. Di dalam belajar hal baru itu butuh yang namanya konsistensi. Kita coba secara pelan-pelan, kita coba mulai dari hari ini, kita coba kira-kira kalau misalnya kita benar-benar mau belajar, apa sih manfaatnya dari belajar hal baru itu. Oke, tidak apa-apa kalau misalnya dalam mempelajari hal baru itu kita kadang juga bosan, kadang juga membuat kita malas. Tidak apa-apa, semua itu adalah proses yang bisa terus mendorong kita, memotivasi kita untuk tidak boleh diam saja atau berhenti saja. Kita harus berani
terus mencoba dan mencoba belajar hal baru. Karena hanya dengan belajar hal baru itu kita akan mempunyai wawasan yang berkembang, kemudian pengetahuan kita bertambah. Oke, terima kasih.